Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita masuk dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Ora pashikaraya patakara laba saraya takara laba shikaraya. Siraya takara laba shikaraya takara laba saraya takara. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Karya-karya-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim hidup kami boleh menemukan Engkau dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, hanya Engkau saja disukakan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi Tuhan, mengalirlah di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Yes, amen. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Anugerah-Mu Tuhan mempesona hatiku. Haleluya. Kau sungguh ajaib,
karaya bata karalaba saraya karalaba sekaraya. Iraba saraya karalaba sakaraya karalaba sekaraya. Yesus, pada malam hari ini biarlah kita menikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati Tuhan. Kita sembah Dia pada malam hari ini. Kita sembah Dia karena Allah layak kita sembah, Allah layak kita puji, karena Allah adalah Allah yang luar biasa. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Masalah, tantangan boleh ada. Tetapi ketika anak Tuhan gandol Gusti, maka kemenangan ada tangan kita. Amin. Gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Hey, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben
Gandol sinten? Gandol Gusti. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Colek kiri kanan, ayo gandol Gusti. Colek, ayo gandol Gusti. Buat apa? Kita buat ini gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, yeay. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang boleh. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita persiapkan hati kita sehingga hati kita boleh menjadi tanah hati yang subur, sehingga benih firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, karena kita
adalah warga kerajaan Allah, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, imamat kerajaan. Mari kita persiapkan hati kita benar-benar untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
kepada hambanya kami persilakan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan ini kami umat-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini. Bawa hati haus lapar kami akan Engkau. Bawa jiwa kami yang merindu akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk berfokus pada firman-Mu. Sebab kami perlu kehendak-Mu Tuhan. Kami perlu mengenal kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan berbicaralah. Roh Kudus ini waktu-Mu Tuhan. Urapi tempat ini, kuasai tempat ini. Segala kuasa-kuasa di luar Engkau Tuhan yang tidak mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bawa kami umat-Mu Tuhan berfokus kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah Engkau, dan biar firman-Mu adalah hidup di antara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Saya akan mengawali untuk mengajak kita untuk bersama-sama menyaksikan dulu satu klip video hasil kerja kita semua. Multimedia saya persilahkan.
Haleluya. Puji Tuhan. Inilah hasil karya kita semua. Kita boleh bersuka cita, boleh sedikit bangga, apalagi sekalipun yang pelayanan dari kota besar, secara spontan kita boleh mendengar mereka mengatakan, oh luar biasa gerejanya bagus. Puji Tuhan. Saya kira kalau dari Jakarta menganggap di sini ini nggak ada apa-apanya. Ternyata puji Tuhan. Bukan satu orang, beberapa orang masuk langsung, bagus ya gerejanya. Nah, itu kebanggaan kita, itu hasil kerja kita. Sekalipun saya bilang sama Bapak Gembala, sekalipun 6 bulan lalu kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tapi ternyata tim kita, unit reaksi cepat Betani Negara, selalu bisa. Amin. Terima kasih buat semua kita, baik yang berkontribusi materi, ada yang berkontribusi roti, tentu saja duit pribadi juga ada. Apalagi ngurus konsumsinya, Ibu Gembala untuk 200 orang tentu bukan perkara yang mudah. Terima kasih buat Ibu Gembala dan beberapa ibu yang ikut dalam tim Ibu Gembala. Saya sebetulnya juga ingin membantu, tapi tidak bisa masak saya. Resikonya gede kalau saya ikut bantu. Tahu resikonya apa? Targetnya Bugem jadi 200, nanti kalau saya ikut bantu sisa 175 tahu-tahu. Soalnya keahliannya saya cuma icip-icip tok. Tidak bisa masaknya, cuma bisa icip-icip sepanjang proses. Nah itu. Terima kasih juga buat setiap pelayan Tuhan dan seluruh jemaat. Luar biasa. Saya bangga. Saya percaya bukan cuma saya yang bangga, pasti kita semua juga bangga bahwa kita bisa. Selanjutnya kita tutup dulu KKR-nya. Tiba waktunya kita mulai untuk mempersiapkan yang namanya Natalan. Dari saat ini sampai ke perayaan Natal, kita tidak sadari, tahu-tahu cuma tinggal 2 bulan lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya juga sampaikan, gereja membuka. Namanya, kalau pengurus dulu bilang janji iman. Kalau pengurus sekarang, kita reformasi, nggak usah pakai janji-janjian. Janji-janji nanti kalau tidak bisa nempati, song malah nelongso nanti. Nah, jadi, sebut saja sekarang ini, gereja mengundang kita untuk aksi Natal. Yang penting action. Mengasihi Natal daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita, maka kita pun harus menunjukkan aksi untuk mengasihi Tuhan Yesus melalui aksi Natal. Bagaimana bedanya sama janji iman? Bedanya kalau aksi Natal itu sukarela, sukacita. Relanya berapa? Sukacitanya berapa? Kalau enggak sukacita jangan. Nah itu namanya aksi Natal. Dibuka mulai hari ini sampai pertengahan Desember, bisa diserahkan kepada Bendahara Ibu Levi. Demikian, selanjutnya ya firman Tuhan. Nanti lupa sama firman Tuhan. Baik, firman Tuhan malam hari ini sudah kelihatan ya, judulnya di manakah posisimu? Posisi kita pribadi lepas pribadi di dalam berjalan bersama Tuhan. Posisi kita tentu pribadi lepas pribadi nggak sama. Mari kita pelajari bersama-sama. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 6 saya bacakan untuk kita semua.
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Itu saya kasih kuning ya. Jadi pertama-tama Elia mengajak Elisa ke Gilgal. Kemudian di ayat kedua disuruh tinggal di Gilgal karena Elia mau melanjutkan perjalanannya ke Betel. Tapi Elisa, bujangnya, asistennya, pembantunya Elia, maksa ikut. Maksa ikut itu bukan berarti dia ketakutan ditinggal sama Elia, bukan. Dari jawaban Elisa itu kita dapat memahami bahwa Elisa ini setia, mengabdi, loyal, mendedikasikan hidupnya bagi tuannya, bagi Elia. Bukan takut aku nggak bisa hidup nanti ditinggal Elia, bukan. Tapi itu bentuk dikatakan demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, artinya demi hidupnya Elia, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kalimat yang menunjukkan loyalitas, kesetiaan, pengabdian. Lanjut. Ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawab Elisa, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, di Betel maksudnya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Jadi dari Gilgal diajak ke Betel, kemudian diajak ke Yeriko. Ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Sekali lagi dijawab sama Elisa, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggallah di sini, tinggallah di Yeriko, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Jadi sepertinya aneh, kok diajak jalan-jalan ke sana kemari. Padahal sama-sama tahu, Elisa juga tahu bahwa bosnya ini, Nabi Elia, hari ini akan diangkat ke surga, rapture. Tidak pakai meninggal dunia dulu, langsung diangkat ke surga. Dan bocoran itu sudah sampai di tempat-tempat ini. Tadi dikatakan di Betel, rombongan nabi-nabi menanyakan ke Elisa, kamu tidak tahu Tuanmu akan diangkat hari ini. Sampai di Yeriko, rombongan nabi-nabi lagi bilang, kamu nggak tahu Tuanmu. Nah, artinya sudah berita viral bahwa tuannya Elisa yang namanya Nabi Elia ini hari ini akan diangkat ke surga. Nah, kita belajar apa maksudnya. Tidak ada maksudnya kan firman Tuhan ditulis. Kok diajak pindah-pindah, diajak jalan-jalan dari Gilgal, terus ke Betel, terus ke Yeriko, terus ke Sungai Yordan. Kok kayak kurang kerjaan. Yuk kita belajar sama-sama dari Gilgal dulu.
apa maksudnya Gilgal. Untuk mengerti maksud Gilgal, kita baca dulu Yosua 5 ayat 6 sampai 9. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikan kepada kita suatu hari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini berbicara tentang Yosua pasal 5 ini berbicara tentang setelah 40 tahun berjalan di padang gurun. Generasi yang keluar dari Mesir ini mayoritas sudah mati di padang gurun. Seizin Tuhan memang. Karena tegar tengkuk. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, generasi anak-anak ini, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Artinya selama perjalanan di padang gurun ini tidak ada sunatan. Sunatan massal, sunatan pribadi nggak ada. Ayat 8, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi maknanya Gilgal, celah Mesir dihapuskan. Apa celah Mesir? Kedagingan, keduniawian. Jadi Gilgal punya makna suatu tempat di mana pada suatu masa bangsa Israel harus disunat untuk meninggalkan paradigma lama, yaitu pola hidup Mesir, pola hidup duniawi, pola hidup perbudakan. Kenapa? Untuk mempersiapkan mereka masuk tanah perjanjian. Jadi kita di perjanjian baru sebetulnya sama. Ketika dibaptis, maksud Tuhan itu semua sampah yang lama itu sudah dibuang, sudah dihapus, masuk lembaran baru. Jadi baptisan itu mirip seperti Gilgal, kekudusan, menguduskan hidup, melepaskan semua sampah-sampah yang lama. Diganti dengan cara hidup yang baru. Apa cara hidup yang baru? Cara hidup menerima dari Tuhan. Perlu kerendahan hati di dalam menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan menjadi juru selamat kita, menebus dosa kita. Kita sering mendengar itu. Menebus dosa kita, karya salib Kristus, dihina, dicaci, dan sebagainya. Tapi tanpa kerendahan hati, sebetulnya iman itu tidak mudah. Perlu kerendahan hati untuk punya iman bahwa betul-betul saya ini sudah diampuni dosanya sama Tuhan. Saya ini sudah ditebus sama Tuhan. Saya sudah dikuduskan sama Tuhan. Itu perlu kerendahan hati. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan mengatakan, aku nggak pakai Tuhan-Tuhanan bisa hidup kok. Aku nggak pakai Tuhan-Tuhanan bisa kaya kok. Makanya saya katakan, bahkan untuk beriman itu perlu kerendahan hati. Di perjanjian lama dikatakan kita mencari hadirat Tuhan itu mati-matian. Dengan berbagai ritual, dengan berbagai cara, berbagai aturan, berbagai persembahan.
ketika kita melepaskan cara-cara lama, di perjanjian baru, kita tidak dikehendaki seperti itu lagi. Kita harus datang dulu sama Tuhan, menerima dulu segala kebaikan Tuhan, karya penebusan Tuhan, keselamatan, menerima firman Tuhan dulu, kepenuhan Roh Kudus dulu, penuh kasih karunia, anugerah, baru kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Baru kita melayani Tuhan. Jadi berbanding terbalik, di perjanjian lama kita mempersembahkan sesuatu supaya bisa masuk hadirat Tuhan. Di perjanjian baru kita masuk hadirat Tuhan dulu, menerima keselamatan dulu, menerima Roh Kudus dulu, memahami firman Tuhan dulu, baru mempersembahkan pelayanan kita, mempersembahkan persembahan mungkin uang kita dan lain-lain. Setelah kita menerima dulu segala sesuatunya dari Tuhan. Makanya kalau di dunia perjanjian baru banyak ada orang Kristen dalam pergumulannya pamer, pakai rupa-rupa formula, rupa-rupa rumus. Oh, pakai doa sinar. Oh, 100 kali doa ini. Itu tipe-tipe hidup di perjanjian lama. Seolah-olah begitu sulitnya mencari hadirat Tuhan. Padahal sebenarnya tidak gitu. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, tinggal tetap. Nggak mondar-mandir, nggak keluar masuk. Kadang-kadang orang berdoa kayaknya rohani banget. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Itu karena pengertian firman Tuhan yang kurang. Padahal sebenarnya kapan Tuhan meninggalkan kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu kan perasaanmu ditinggalkan Tuhan. Yesus kan mengatakan, Marta, Marta, engkau kok menyusahkan dengan berbagai-bagai hal. Mulailah pelayananmu seperti Maria ini loh. Duduk di kakiku, terus mendengar firmanku, penuh Roh Kudus dulu, diselamatkan dulu, baru jalan melayani Tuhan. Simple. Tidak usah repot-repot kayak Marta, seperti Maria dulu. Duduk manis, di hadirat Tuhan dulu, terima segala kepenuhan dari Tuhan dulu, baru melayani. Kenapa harus gitu? Kalau tidak begitu, kita akan melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti Marta. Akhirnya mengeluh, menggerutu. Tuhan, kenapa engkau diam aja? Tidak nyuruh saudaraku Maria bantu aku. Karena pakai kekuatan sendiri. Berusaha mencari hadirat Tuhan, berusaha mencari perkenanan Tuhan, pakai kekuatannya sendiri. Padahal yang betul seperti Maria. Yesus mengatakan, duduk manis dulu. Terima firmanku dulu. Terima Roh Kudus memenuhi hidupmu dulu. Terima keselamatan dulu. Terima karya penebusan salibku dulu. Terima kuasa kebangkitan Kristus dulu. Barulah engkau melayani. Yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan, kita harus menyadari faktanya, saat kita melayani Tuhan, saat kita mempersembahkan bagi Tuhan, belum tentu semuanya baik-baik aja. Sehingga kita kadang mendengar orang Kristen bilang, aku padahal sudah pelayanan, sudah perpuluhan, sudah tetek bengek dah, puasa, doa dan sebagainya. Tapi kok gini terus ya? Tuhan di mana? Itu karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau sudah seperti Maria duduk manis dulu di kaki Tuhan, menerima segala kepenuhan dulu dari Tuhan. Waktu kita pelayanan melewati padang gurun, tidak ada dikatakan, oh orang kalau melayani Tuhan, enak, serba aman semua, beres semua. Enggak. Dan waktu kita melayani, tapi sudah penuh Roh Kudus di dalam kita, penuh buah-buah roh di dalam kita,
ketika diizinkan Tuhan sambil melayani, sambil padang gurun, sambil ada tembok penghalang, ekonomi pas-pasan, kesehatan terganggu, hubungan baik sama atasan di tempat kerja rusak, tidak baik, hubungan sama tetangga disalah-salahi, tidak baik-baik. Kita akan menjadi pengikut Tuhan yang teguh, tidak goyah. Karena kita sudah menerima segala pengertian tentang firman Tuhan, tentang hadirat Tuhan, tentang Roh Kudus yang tinggal dalam kita, tidak mondar-mandir keluar. Itu pentingnya. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan diintimidasi sama iblis. Kan, enakan yang tidak pelayanan, hidupnya baik-baik aja. Nah, makanya dikatakan penting untuk memahami di dunia perjanjian baru kehendak Tuhan Yesus adalah menerima dulu dari Tuhan. Menerima hadirat Tuhan dulu. Baru berjalan dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi 40 tahun lamanya, sampai akhirnya tiba di Gilgal, celah Mesir dihapuskan, hidup dikuduskan. Gilgal berbicara tentang kekudusan. Dan sesudah kudus, dipersiapkan untuk kedewasaan. Sepanjang 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel itu bukan tidak diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Sebetulnya diberkati Tuhan, tapi tidak melihat. Ada tuntunan Tuhan yang jelas kelihatan, orang lain lihat, yaitu tiang awan di siang hari. Di malam hari, tiang api. Jelas kelihatan, tapi tidak kerasa. Ada berkat Tuhan yang menyediakan roti mana setiap hari. Bayangkan, selama 40 tahun dijamin. Tidak usah kerja, tidak usah nanem, tidak usah usaha, ada terus makanan. Tapi tidak kelihatan, karena tiap hari menjadi hal biasa, seolah-olah bukan berkat Tuhan. Kemudian ada pakaian, sepatu yang ikut bertumbuh sama orangnya. Umpamanya 5 tahun lalu orangnya segini, ketika 15 tahun orangnya segini, tidak usah beli baju. Bajunya ikut bertumbuh, ikut besar. Sepatunya ikut bertumbuh. Lah itu kan berkat Tuhan yang ajaib. Tapi mereka tidak menyadari. Dianggap padang gurun tidak diberkati Tuhan sama sekali. Sehingga ngomel, menggerutu. Sial diajak sama Nabi Musa ini keluar dari Mesir. Di Mesir ada daging, ada bawang. Ini kok gini-gini terus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini kok gini-gini terus. Kok stagnan. Bahasa zaman sekarang kan stagnan. Kok jalan di tempat. Berkat Tuhan padahal ada. Tapi terintimidasi oleh kata-kata, kok gini-gini terus ya hidup. Kok stagnan ya. Makannya roti mana terus tidak ada variasi yang lainnya. Bajunya ini terus tidak ganti-ganti. Tidak bisa beli baju baru. Pada akhirnya bangsa Israel menggerutu. Dan itu salah di hadapan Tuhan sehingga tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Saya rasa di sini semua kita tahu bahwa Tuhan tidak menyukai penggerutuan, keluhan. Tetapi banyak yang tidak menyadari, yang berdosa itu bukan cuma yang menggerutu. Tapi yang mengintimidasi bangsa Israel yang sedang di padang gurun, hidupmu kok gini-gini tok. Hidupmu kok stagnan, kok tidak maju-maju. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Karena itu membuat saudara kita menjadi menggerutu, menjadi kehilangan ucapan syukur. Seolah-olah yang menggerutu tok yang dosa, yang menggerutu tok yang salah. Yang menyebabkan penggerutuan, yang mengintimidasi, itu juga sama. Tidak disukai Tuhan. Karena sebetulnya mungkin yang sedang berjalan di padang gurun ini, mungkin saudara kita, teman kita, tetangga kita,
tadinya penuh ucapan syukur, baik-baik saja. Sama seperti bangsa Israel, lihat Tuhan, ada tiang awan, ada tiang api, ada mana surgawi. Tapi ketika diintimidasi secara tidak sengaja oleh saudara-saudara seimannya, akhirnya kehilangan ucapan syukur. Akhirnya nelongso, sedih. Nah, itu juga yang tidak di padang gurun itu juga salah. Itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati, itu perlu kita waspadai. Jadi intinya Gilgal adalah seperti yang baru saya sampaikan itu, kalau mau melepaskan celah Mesir, kita tidak boleh cepat bosan. Bangsa Israel menggerutu karena bosan, bukan karena tidak ada berkat Tuhan. Karena bosan, tiap hari makan roti mana. Karena bosan, bajunya tidak salin-salin itu terus. Nah, kebosanan itu menghilangkan ucapan syukur. Puji Tuhan, saya tidak termasuk orang yang bosan. Sehingga makanan walaupun itu aja, tidak bosan-bosan. Jadinya istri saya enteng kalau nyiapin makanan buat suaminya. Karena disediakan makan apa, oke. Saya mau bersaksi ini. Dari kelas 1 SD sampai lulus SMA itu 12 tahun kan. Mama saya almarhum menyediakan sarapan itu menunya tetap tidak pernah berubah 12 tahun lamanya. Yaitu cuma nasi putih dikecapi. Cuma nasi putih dikasih kecap. Itu aja. Jadi tidak pernah mikir, baik yang menyediakan sarapan maupun yang sarapan, kalau mau berangkat sekolah sudah tidak pernah mikir, mau makan apa ya? Nasi goreng pakai telur ceplok, atau minumnya Milo, susu, atau mau nasi uduk, itu sudah tidak pernah dipikir. Karena apa? Setiap hari pasti nasi putih ditaburi kecap, selama 12 tahun. Saat ketika kita agak-agak dewasa, sudah SMP, nanya, loh mah, saya waktu nginep di rumahnya si ini, kok sarapannya berangkat sekolah, menunya nasi goreng sama telur ceplok. Kok kita nasi pakai kecap terus? Argumentasi mama saya gini, kalau kalian, saya 7 bersaudara, jadi tidak sendirian. Kalau kalian sarapan makannya bergizi, enak, kenyang, mama jamin, tidak sampai jam 1 siang pulang sekolah, masih jam 10, jam 11 sudah terkantuk-kantuk. Tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang kalian perlukan dari pagi sampai jam 1 siang itu hanya energi, karbohidrat. Itulah sebabnya mama kasih cuma nasi sama kecap, itu karbohidrat, sudah cukup energinya sampai jam 1 siang. Nanti pulang sekolah makan wis sekenyang-kenyangnya. Mau bergizi, sebergizi-bergizinya makan sudah. Karena habis makan kamu ngantuk tidur enggak apa-apa. Memang waktunya tidur siang. Malam juga kalau mau makan bergizi silahkan, enggak apa-apa. Nah, itu membuat terlatih untuk kita itu tidak gampang bosan. Tidak menggerutu seperti bangsa Israel. Dan tidak gampang bosan itu ciri-cirinya suami setia. Jadi orang yang tidak gampang bosan, laki-laki yang tidak gampang bosan, tentu juga tidak akan bosan sama pasangannya, tidak akan bosan sama rumah tangganya, tidak akan bosan sama segala sesuatunya. Nah itu. Lanjut. Dikatakan pada pasal 5, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu dan keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tidak dimanja lagi jadi sama Tuhan. Ini berbicara masih di tanah Gilgal tadi. Tanah Gilgal itu masih di luar tembok Yeriko.
Sudah masuk tanah Kanaan, sudah masuk tanah perjanjian, tapi masih belum masuk kota Yeriko. Dikatakan mana sudah berhenti. Mereka mulai makan roti tidak beragi dan bertih gandum dari tanah Gilgal itu. Itu berbicara bahwa Tuhan sudah tidak memanjakan lagi umatnya. Dianggap dewasa, sudah dikuduskan. Celah Mesir sudah dihapuskan, sehingga sudah harus bisa menguasai diri. Gilgal juga berbicara tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu kudus, membuahkan buah-buah Roh Kudus, bertanggung jawab, dewasa. Kenapa kok harus bisa menguasai diri? Kok tidak dimanja lagi dengan roti mana gratis setiap hari? Karena mau diberi tanggung jawab lebih besar, yaitu tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu akan diberikan tapi harus dikelola. Kalau mengelola diri sendiri aja belum bisa, menguasai diri sendiri aja belum bisa, tentu tidak akan bisa mengelola tanah perjanjian. Itu makna Gilgal. Firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu setiap hari. Artinya, mulailah fokus pada diri sendiri untuk diubahkan Tuhan. Setiap kita fokus pada diri sendiri untuk diubahkan Tuhan. Untuk melepaskan segala celah Mesir, kenajisan. Yang kedua, diajak ke Betel. Setelah Gilgal, diajak ke Betel. Makna Betel kita baca di Hakim-Hakim pasal 20, ayat 26 sampai 27. Kemudian pergilah semua orang Israel, yaitu seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Betel berbicara tentang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Di zaman perjanjian lama, hadirat Allah juga digambarkan sebagai tabut perjanjian. Allah bersemayam, Allah hadir ketika ada tabut perjanjian. Jadi Betel berbicara tentang perjanjian, tentang hadirat Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, di perjanjian lama hadirat Tuhan itu bisa mondar-mandir, datang dan pergi. Ada dikatakan firman Tuhan, roh Allah undur dari Saul. Nah, bisa undur, bisa keluar, bisa datang. Tapi di perjanjian baru, tidak. Roh Kudus sudah tinggal tetap di dalam setiap kita orang percaya, orang yang sudah dibaptis. Dan itu penting. Kalau kita tidak memahami itu, kita sering salah paham tentang hadirat Tuhan. Hanya karena doa-doa kita lama tidak dijawab Tuhan, Tuhan mana ya? Kok tidak ada Tuhan ya? Seolah-olah rohani, apalagi Tuhan jangan tinggalkan aku sampai air mata keluar, air hidung keluar. Kayak rohani-rohani banget. Tapi bagi kita yang tahu firman Tuhan, itu tidak rohani. Itu rohana. Roh yang tidak mengerti firman Tuhan. Karena Tuhan di perjanjian baru, Roh Kudus sudah tinggal tetap di dalam setiap orang percaya. Tidak mondar-mandir. Itu sama seperti kalau orang berdoa, Tuhan jangan tinggalkan aku, itu sama seperti anak yang tinggal sama orang tuanya. Umpamanya Patrick tinggal serumah sama saya. Tentu saja Patrick sebagai anak tidak luput dari kesalahan. Bisa aja satu waktu, Pak, kok kuncinya sepeda motor lupa naruh ya? Di mana? Tentu saja sebagai orang tuanya ya negur lah. Makanya lain waktu kalau pakai barang itu kembalikan di tempatnya. Jangan sembarangan asal-asalan naruh. Nah terus
pikir kalau pas Patrick, Papa, jangan tinggalkan aku, Pak. Loh, yang mau ninggalkan kamu itu siapa? Cuma masalah sepele kok, jangan tinggalkan aku. Nanti pulang setoran raport bahasa Bali dapat 5. Oh, Papa, Mama, jangan tinggalkan Patrick. Itu loh doa orang, Tuhan jangan tinggalkan aku. Itu sama seperti itu. Masa cuma masalah gitu aja yang mau ninggalin kamu emangnya siapa? Nah, itu harus kita sadari. Pengertian firman Tuhan yang benar, karena iman itu tumbuh dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Orang yang tidak dengar-dengaran sama firman Tuhan akhirnya merasa rohani, merasa dekat dengan Tuhan, merasa intim dengan Tuhan, air mata keluar, tapi 2 hari kemudian ternyata bertengkar, nggak nyapa sama temannya. Apakah itu yang namanya intim dengan Tuhan? Tidak. Intim dengan Tuhan itu ditandai dengan pohon bisa dilihat dari buahnya. Orang intim dengan Tuhan bisa dilihat dari buah-buah Roh Kudusnya. Apakah ada kasih? Apakah ada damai sejahtera, ada sukacita? Apakah ada kesabaran? Apakah ada kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Tadi Gilgal berbicara tentang penguasaan diri. Kalau itu bisa kita lihat dari seseorang, entah itu teman kita, entah itu teman sepelayanan, entah itu tetangga kita, ya itulah orang intim dengan Tuhan. Dilihat dari buahnya, bukan dari air matanya, bukan dari bahasa doanya yang syahdu, bukan, tapi dari buahnya. Itulah intim dengan Tuhan. Maka kita jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh, WL-nya luar biasa. Dia intim banget sama Tuhan, kalau menyembah sampai nangis-nangis. Tidak seperti itu. Karena hadirat Tuhan itu bukan urusan perasaan. Sesekali pujian, penyembahan itu memang membawa kita merasa dekat dengan Tuhan. Sesekali, bukan pasti, bukan selamanya. Hadirat Tuhan bukan urusan perasaan. Hadirat Tuhan urusan iman. Iman urusan dengar-dengaran firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Dengan kata lain, hadirat Tuhan bagi orang percaya itu sesuatu yang terkendali. Yang terkendali. Tapi kalau perasaan, itu nggak terkendali. Emosi itu nggak terkendali. Emosi itu tergantung keliling kita. Kalau diganggu, kita bisa hilang kendali. Bisa marah. Bisa sedih, bisa merasa tidak ada Tuhan. Nah, itu emosi. Makanya penting membedakan. Mengenal hadirat Tuhan, jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan. Mengenal hadirat Tuhan, pakai iman. Iman bertumbuh dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tahu pasti, firman Tuhan gini kok. Sekalipun aku di padang gurun, sekalipun makannya gini-gini terus, jelas kok ada tiang awan menuntun aku tiap siang. Jelas kok ada tiang api menuntun aku tiap malam. Jelas kok aku bisa makan terus, walaupun makanannya cuma roti mana terus. Itu pemahaman akan hadirat Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau baper, ingat-ingatan, nggak kayak waktu di Mesir yo, iso makan daging, iso beli baju, sekalipun diperbudak. Nah itu kalau perasaan. Jadi tidak lihat ada Tuhan. Jadi menggerutu. Karena hadirat Tuhan pakai baper-baperan. Padahal hadirat Tuhan bukan itu. Hadirat Tuhan sesuatu yang sangat terkendali. Sangat bisa kita kendalikan dengan iman kita. Kita bisa dengan sadar, sesadar-sadarnya, bahkan ketika posisi kita di ujung tanduk, kita bisa sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan ada di dalamku. Tuhan jalan bersama aku. Dan aku percaya rancangannya selalu yang terbaik
bagiku. Itu battle, itu hadirat Tuhan. Iman yang sudah teguh, yang sudah relevan sama firman Tuhan, tidak akan berubah oleh apapun. Tetapi iman yang hanya baper-baperan, yaitu tadi, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan di mana ya? Itu iman yang pakai perasaan. Iman yang belum dewasa. Di zaman dulu, kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan, digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, menghanguskan, silaunya membutakan, bahkan membinasakan. Jadi di zaman perjanjian lama, setahun sekali imam besar itu harus masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah untuk menjadi mediator antara umat Israel dengan Tuhan. Dan dikatakan tubuhnya itu diikat pakai tali. Karena kalau masuk di ruang Maha Kudus ternyata tidak kudus, mati di sana. Dan orang lain yang mau mengambil mayatnya, kalau tidak kudus juga, ya mati juga. Makanya pakai tali. Kalau tidak keluar-keluar, tinggal ditarik talinya. Nah, jadi hadirat Tuhan sebetulnya bukan hadirat Tuhan yang mematikan, tapi ketidakkudusan manusia yang membuat tidak mampu di hadapan hadirat Tuhan. Bukan hadirat Tuhan yang mematikan sebenarnya. Saya membayangkan kalau umpamanya di zaman sekarang, masuk di ruang Maha Kudus seperti dulu, ada dosa pasti mati. Lah, berarti naik mimbar ini kan menakutkan sekali. Di zaman perjanjian baru kan anggaplah tempat Maha Kudusnya di mimbar ini. Berarti kalau tugas hari Minggu gilirannya Pak Jim, harus pesan-pesan bikin surat wasiat dulu. Loh, kalau zaman dulu gitu, harus bikin surat wasiat dulu. Nanti kalau aku ada apa-apa, ini gini ya, ini gitu ya. Jangan-jangan kerabat yang di jauh barang semua titip-titip pesan semua, karena belum tentu selamat. Tapi di zaman sekarang, puji Tuhan tidak seperti itu. Tetap harus menjaga kekudusan, tapi kekudusan itu sudah kita terima dulu dari Tuhan. Kekudusan itu kita sudah dilayakkan dulu oleh karya penebusan salib Kristus. Dulu kenapa binasa? Belum ada karya penebusan Kristus, belum ada salib Kristus. Ya, lanjutnya diajak ke Yeriko. Yeriko menggambarkan tembok penghalang atau pergumulan manusia. Yosua 6 ayat 1 dan 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Lompat ke ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ini masih berbicara di luar tembok Yeriko. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya,
tiap hari mengelilingi Yeriko 1 kali. Urutannya yaitu pasukan bersenjata di depan, imam-imam yang memikul tabut perjanjian di belakangnya lagi 7 imam meniup sangkakala tanduk domba, baru umat Israel barisan penutup di belakangnya. Tiap hari selama 6 hari muteri kota Yeriko sekali. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari ke-7 ini mereka mengelilinginya langsung 7 kali. Dalam 1 hari langsung 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Lanjutannya kita sama-sama tahu. Tembok Yeriko runtuh. Runtuh bagaimana? Tidak dikatakan pakai senjata, ada. Angkatan bersenjata ada. Di barisan paling depan. Tapi tidak dikatakan senjatanya digunakan. Tidak menggunakan senjata. Yang dipergunakan adalah hadirat Tuhan, tabut perjanjian. Yang dipergunakan berikutnya adalah 7 imam meniup sangkakala. 7 imam meniup sangkakala itu menggambarkan ucapan syukur, pujian dan bersyukur. Tidak ada penggerutuan, dikatakan di ayat sebelumnya, pesan Yosua di ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak, yaitu pada hari ke-7. Kenapa kok sepatah kata pun jangan? Mingkem, diam. Takut keperucut, tidak sengaja menggerutu. Mengeluh menggerutu, itu langsung menghalangi karya Tuhan. Langsung menghalangi Tuhan sudah hampir berkarya, tidak jadi. Makanya dikatakan sepatah kata pun diam, jangan ngomong apa-apa. Baru kalau sudah tak komando, pada hari ke-7 sudah muter 7 kali, baru bersoraklah. Dengan kata lain, merubuhkan tembok Yeriko, mengatasi tembok-tembok masalah kehidupan kita, mungkin tembok nafkah, mungkin tembok kesehatan, mungkin tembok bagi yang belum punya jodoh, perjodohan, dan seterusnya. Firman Tuhan mengajarkan, hadapi bukan dengan senjata. Karena kekuatan senjata kita terbatas. Mungkin sekalipun senjatanya dipukulkan ke tembok Yeriko, lihat di atas tembok banyak tentara Yeriko, ya tinggal dibunuh dari atas, tinggal dipanah, dijatuhi batu. Artinya digambarkan seberapa kuat emang senjata kamu. Tidak usah, jangan gunakan senjata. Tapi gunakan tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Tuhan. Gunakan kekudusan. Lepaskan semua kenajisan, lepaskan semua celah Mesir. Karena Tuhan tidak akan hadir. Battle tidak akan hadir kalau Gilgal belum dilakukan. Hadapi dengan pujian dan rasa syukur. Meniup sangkakala. 7 imam meniup 7 sangkakala. Itu menggambarkan menghadapi masalah dengan rasa syukur. Dengan hadirat Tuhan, dengan kekudusan. Ya, yang selanjutnya terakhir ini Sungai Yordan. Dua Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 9. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Sekali lagi Elisa tetap menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya.
50 orang dari rombongan Nabi itu yang ikut berjalan sudah tidak tanya lagi. Hei Elisa, tahu enggak kamu? Tuanmu akan naik ke surga. Sudah tidak tanya gitu lagi. Tapi dikatakan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah dasar sungai yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Sungai Yordan menggambarkan perkenanan Tuhan. Sesudah kita mematahkan permasalahan, memenangkan, menghancurkan tembok Yeriko dengan kekudusan kita, dengan hadirat Tuhan, kita akan masuk dalam tanah perjanjian, masuk dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Dan kita tahu ketika Elia terangkat ke surga, pada kenyataannya memang Elisa dapat berkat urapan, kalau boleh saya katakan bukan 2 bagian, terlalu kecil, double porsi, 2 kali lipat daripada berkat urapan rohnya Elia. Kalau 2 bagian itu bisa kecil, artinya kalau dianggap rohnya Elia itu 100%, 2 bagian itu ya cuma 2%, nggak ada apa-apanya. Kalau dianggap rohnya Elia itu nilainya 10, 2 bagian itu ya cuma 20%. Nggak ada apa-apanya. Tapi King James menerjemahkan dengan lebih pas. Ya. Nah ini. Elisa said, please let a double portion of your spirit be upon me. 2 kali porsi. 2 kali lipatnya Elia. Bukan cuma 2%-nya atau 20%-nya. Itu. Berbicara sungai Yordan, selalu berbicara tentang perkenanan Tuhan. Yosua ketika diperkenankan menggantikan tongkat estafet daripada kepemimpinan Musa di tepi sungai Yordan, Tuhan mengatakan, engkau harus menggantikan. Dan itulah pertama kali Yosua memerintahkan para imam mengangkat tabut perjanjian masuk ke dalam sungai. Dan sungai terbelah, jadi kering, seluruh bangsa masuk ke tanah perjanjian. Musa gagal masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua diperkenankan Tuhan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. 400-500 tahun kemudian, ya ini, Elisa beroleh berkat double porsi. 850 tahun kemudian, Tuhan Yesus di sungai yang sama, di sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika keluar dari dalam sungai, dikatakan Roh Kudus turun. Kemudian terdengar suara dari Tuhan dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Perkenanan Tuhan. Artinya, pastikan bahwa kita percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan merancangkan selalu yang baik, walaupun ada padang gurun di kehidupan kita. Tuhan tetap akan membawa kita naik dan naik. Walaupun untuk periode tertentu seolah-olah stagnan, seolah-olah padang gurun. Bahkan mungkin seolah-olah ada lembah terjal. Tapi ketahui firman Tuhan iya dan amin. Tuhan tetap membawa kita naik. Dan pastikan
naik itu nggak gampang. Naik itu perlu tenaga, perlu energi. Naik gunung, jalan tanjakan, kalau kita bawa motor atau mobil kan langsung oper gigi satu. Karena perlu tenaga. Lain kalau turun, nggak pakai gigi-gigian, kalau perlu mesinnya dimatiin pun jalan turun. Jadi jangan kesenangan kalau enak-enakan. Turun itu enak memang. Tapi kalau naik perlu perjuangan. Perlu gigi satu. Perlu gas tambahan. Demikian juga, kalau kita diproses Tuhan untuk naik, perlu energi, perlu ketekunan. Dan saat kita diproses untuk naik, pastikan kita berada di mana. Urutannya Gilgal. Pastikan kita menjaga kekudusan, membuang segala kenajisan. Pastikan sesudah kekudusan, hadirat Tuhan akan datang. Battle, hadirat Tuhan. Bermodalkan kekudusan dan hadirat Tuhan, hancurkan tembok Yeriko. Hancurkan permasalahan kita. Bukan dengan senjata kita. Bukan dengan kuatnya keuangan kita. Karena keuangan kita, kaya itu relatif kan. Kalau untuk sakit batuk pilek, ya 1 M itu kaya lah. Nah, tapi kalau untuk kanker, lain ceritanya, 1 M sudah miskin itu. Bukan kaya lagi. Itu makanya dikatakan bukan tidak punya uang. Kaum Israel bukan tidak punya senjata, punya angkatan bersenjata. Tapi merobohkan tembok Yeriko, dikatakan senjata itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah kekudusan sama hadirat Tuhan. Itu buat pembelajaran buat kita, karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini kami boleh introspeksi atas hidup kami masing-masing di dalam perjalanan hidup kami bersama-Mu Tuhan. Mungkin kami masih berada di Gilgal. Kami berusaha melepaskan segala kenajisan, segala dosa untuk menguduskan diri. Mungkin sebagian kami sudah berada di battle, sudah menyadari hadirat Tuhan yang tetap tinggal, tidak keluar masuk, tidak datang pergi. Mungkin sebagian kami sedang menghadapi tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok yang menghalangi kesehatan kami, yang menghalangi ekonomi kami, yang menghalangi perjodohan kami, yang menghalangi hubungan baik kami. Mungkin sebagian kami sudah menikmati Sungai Yordan. Namun ajar setiap kami untuk berpikir tepat, berbuat tepat dalam setiap posisi kami. Ketika kami ada di Sungai Yordan, ketika kami diperkenankan Tuhan, kami tidak menjadi hakim atas saudara-saudara kami yang masih di padang gurun. Ketika kami yang masih di padang gurun, kami senantiasa menyadari bahwa padang gurun kami, tembok Yeriko kami, dapat kami hancurkan dengan kekudusan dan hadirat-Mu ya Bapa. Bahwa setiap kami umat-Mu Tuhan, di gereja ini Tuhan, sampai pada Sungai Yordan, sampai pada perkenanan Tuhan, sampai kami boleh mendengar, inilah umatku yang aku kasihi, kepadamu aku berkenan. Jadikan kami umat-Mu, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan gereja-Mu, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang direstui Tuhan. Seperti kami boleh melihat Engkau menyertai KKR hari Kamis kemarin. Demikian hari-hari ke depan, kami tahu Tuhan,
Engkau berkenan atas kami. Engkau dahsyat menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu atas kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Segala puji syukur hormat kembali kami naikkan di hadirat-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam ibadah pada malam hari ini. Firman-Mu sudah memberkati kami, untuk kami senantiasa hidup terus dekat dengan Tuhan, supaya kami mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Oh, terima kasih Bapa. Engkau senantiasa pakai hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu ini. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, sehingga Tuhan senantiasa akan memakai pelayanannya di tempat ini maupun dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kami umat-umat-Mu akan memberikan persembahan. Mari Bapa, Engkau berkati umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang kami persembahkan supaya menyenangkan hati-Mu, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan untuk menopang kerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sangat baik, amat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau membuat berhasil apa yang dikerjakan, diusahakan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan siap memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kami akan beritakan pengumuman untuk seminggu ke depan sambil memberikan persembahan. Hari Rebo ada ibadah FA jam 7:30 di tempat ini. Lanjut hari Sabtu ibadah doa pukul 6. Juga dilanjutkan untuk latihan musik untuk hari Minggunya. Hari Minggu pukul 6 ibadah raya di tempat ini. Dan dilanjutkan sekolah minggu pukul 6:30. Mari kita terus senantiasa datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati kita semua. Dan kita tetap maju terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin malam hari ini ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau belum punya tempat untuk beribadah, kita undang untuk bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini kita sudah diberkati Tuhan, amin. Bagi jemaat yang sudah diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, berbakti kepada Engkau Tuhan di tempat ini. Menikmati firman-Mu ya Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan untuk menikmati perjalanan bersama-Mu Tuhan Yesus. Menikmati cara-Mu Tuhan, yaitu melalui kekudusan hidup kami. Melalui kekuatan hadirat-Mu Bapa. Kami tahu tidak ada tembok Yeriko yang tidak dapat kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami percaya segala pergumulan kami, permasalahan kami, cita-cita kami menjadi pemenang. Bahkan sebagai umat pemenang, karena Engkau membawa kami masuk dalam tanah perjanjian-Mu, dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu atas kami Tuhan. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman ini. Bahkan setiap kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada. Yang senantiasa menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Penyataan-penyataan-Mu yang heran dan ajaib atas kami umat-Mu di tempat ini. Yang membawa kami keluar sebagai umat pemenang atas tembok-tembok Yeriko kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini kami berdoa. Membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran sampai di tingkat yang terendah. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat di dalam memimpin bangsa kami. Dan bahwa setiap para pemimpin bangsa kami dengan roh hikmat daripada Tuhan membawa kesejahteraan bagi bangsa kami, kemakmuran bagi bangsa kami, keadilan yang merata bagi setiap bangsa kami dalam nama Yesus. Shalom kami lepaskan atas bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Kabupaten Jemberana, tempat di mana Engkau tempatkan kami di kota ini Tuhan. Biarlah kota Jemberana dipenuhi dengan atmosfer kerajaan surga. Berkati para pemimpin kota, berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sampai tingkat kepala lingkungan dan RT, Tuhan berkati. Berikan kesatuan hati, hikmat marifat surga, roh takut akan Tuhan, sehingga boleh membawa kota kami Jemberana semakin maju di dalam kesejahteraan, di dalam perekonomian, di dalam perdagangan, di dalam kesehatan, keamanan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kota kami. Diberkati pertaniannya, diberkati perdagangannya, diberkati perikanannya. Diberkati semua aktivitas di kota ini. Karena kami percaya Tuhan, setiap pernik kemajuan kesejahteraan kota ini menjadi bagian dari kesejahteraan kami umat-Mu di gereja ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati saat engkau datang, diberkati saat engkau pergi, dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu dan tempat adonan,
Diberkati Tuhan buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan lumbungmu, segala usaha dan pekerjaan dalam nama Yesus. Diberkati usaha tokomu, diberkati usaha dagangmu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan pabrik rotimu, diberkati Tuhan usaha kulinermu, depotmu, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati usaha jasamu, diberkati usaha budidaya tambakmu. Saudaraku, apapun yang kau kerjakan, usaha dan pekerjaan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan pun memberkati pendidikan dan kesehatan dalam nama Yesus. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap tujuan Tuhan atas hidupmu. Tuhan menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.